Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 190. Berbicara tentang ini, Amanda Veiswe tersenyum, dan kemudian berkata kepada David, sebenarnya, saya hanya pernah berada di rumah yang makmur ini sekali sebelum saya tahu aturan di dalam. Bagaimanapun, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi, ayo masuk. Sambil berbicara, Amanda Veiswe mengeluarkan kartu halus dari tas kun kecil di tangannya, dan itu adalah kartu perak klub Hwasin yang diberikan Ventong kepadanya, dan menyerahkannya. Melihat hal ini, dan Tan Men, hitam super gendut segera menyapa mereka dengan hormat, mengangguk dan membungkuk dan berkata dalam bahasa Mandarin yang agak terpatah-patah, Tuan, Bu, selamat malam. Selamat datang di Shengshi Haoting Klubo UC. Dua tamu terhormat diundang untuk masuk. Setelah selesai berbicara, dan Tan Men membuka pintu yang indah. Satu di kiri dan satu di kanan, dan karpet Persia berwarna merah tua muncul di depan mereka. Amanda Veiswe masuk bersama David. Begitu masuk ke dalam gerbang, sebuah aula yang indah dan luas muncul, dan tata letak di dalamnya bergaya istana kuno, tetapi hanya ada berbagai furnitur dan karya seni klasik dan indah di dalamnya, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Mengapa tidak ada orang di sini? David bertanya pada Amanda Veiswe dengan rasa ingin tahu. Ini adalah museum koleksi, khusus untuk dihargai oleh para tamu. Aula resepsi sebenarnya ada di ujung yang lain. Amanda Veiswe menjelaskan dengan cara ini, dan kemudian membawa David melewati aula klasik ini dan melewati koridor A, dan kemudian datang ke aula bergaya Eropa. Begitu Anda memasuki aula, Anda akan melihat lampu gantung kristal spiral, yang memancarkan warna-warna indah dan luas, dan konsep desain oval dan segitiga dipadukan dengan cerdik, disertai dengan pahatan kolom yang megah, dilengkapi dengan lukisan-lukisan terkenal. Zenit berkubah dari bangunan ini sangat besar sehingga dapat menampung ratusan orang untuk sebuah pesta besar, gayanya khusyuk dan indah, dan kakinya ditutupi dengan karpet mewah. Di aula, ada banyak furnitur dengan permukaan emas dan lengket, serta sofa yang dibungkus beludru merah besar. Kain sofa yang indah cocok dengan ukiran indah di sekitarnya. Bentuknya yang mulia menyatu dengan penutup lantai. Luar biasa, mulia dan elegan. Ketika dia datang ke sini, David dikejutkan oleh pemandangan yang menarik perhatiannya. Karena tempat ini sangat mewah, David mengikuti Zhen Yingjun ke beberapa tempat kelas atas di masa lalu, tetapi dibandingkan dengan tempat ini, tempat semacam itu jauh lebih buruk. Saat ini, sudah ada beberapa orang di aula, dan musik merdu bergema dengan lembut. Ada pria dan wanita, Cina, dan banyak orang asing berambut pirang di aula. Anggur merah, berkumpul dalam kelompok untuk mengobrol, dan ada tawa keras dari waktu ke waktu. Bagaimana perasaanmu tentang tempat ini? Amanda Veiswe tiba-tiba bertanya pada David. Sejujurnya, ini pertama kalinya aku datang ke tempat kelas atas dan kelas atas. David menjawab dengan jujur, dan kemudian dia bergumam dengan sedikit malu, aku sedikit khawatir aku tidak akan bisa beradaptasi dengan kejadian seperti ini. Kamu tidak perlu khawatir. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Amanda Veiswe berkata kepada David, dengan kemampuanmu, kamu pasti memenuhi syarat untuk memasuki, kamu harus percaya diri. Oh, baiklah. David mengangguk, dan setelah mendengar kata-kata Amanda Veiswe, dia merasa jauh lebih nyaman. Faktanya,
Apa yang tidak diketahui David adalah bahwa hanya berdasarkan kekuatan dan potensi pengembangan masa depannya, dia memenuhi syarat untuk memasuki tempat yang lebih maju dari ini, apalagi istana sejahtera. Amanda Sue mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu, lalu berkata kepada David, "Makan malam akan dimulai sekitar setengah jam lagi. Aku akan membawamu ke dalam untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar." Setelah berbicara, Amanda Sue masuk bersama David, dan kemudian dia mengambil 2 gelas dari meja terdekat. Dia menyerahkan anggur merah untuk David, mengambil gelas sendiri, dan keduanya mengobrol di sudut yang tidak mencolok di dekat pintu. Pada saat ini, David tiba-tiba mendengar suara laki-laki yang dikenalnya. "Haha, Tuan Fred, Nona Amanda, akhirnya aku bertemu kalian berdua lagi. Selamat malam." David mengangkat matanya dan melihat bos Jiang Bei, Fentong. Saat ini, Fentong juga mengenakan gaun malam hitam, dasi kupu-kupu, dan kacamata berbingkai emas. Dia tampak seperti seorang profesor universitas yang anggun. "Bos Fen, kamu juga di sini." David juga menyapa Fentong sambil tersenyum. "Tuan Fen, selamat malam." Amanda Sue juga menyapa Fentong. "Oh, malam ini adalah makan malam amal tahunan yang diadakan oleh klub Huasin. Aku harus datang." Fentong berkata, lalu dia berjalan di depan David dan Amanda Sue. David dengan nyaman mengambil segelas anggur merah di atas meja, dan menyerahkannya kepada Fentong. "Tuan Fen, mari kita minum segelas anggur merah bersama." "Terima kasih." Fentong buru-buru mengambil segelas anggur merah, sedikit tersanjung. "Bos Fen, mengapa kamu sedikit gugup?" Melihat Fentong seperti ini, David mau tidak mau bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan Fred, kudengar kau bertarung melawan biksu gila. Apakah ini serius?" Fentong bertanya pada David seperti ini. Iya. "Bagaimana kamu tahu?" David terkejut sesaat, dan kemudian bertanya pada Fentong Dao seperti ini. Masalah ini telah menimbulkan sensasi di dunia, dan itu terjadi lagi di Jiangbei. Secara alami, saya juga mendapat berita. Fentong buru-buru menjelaskan. Sebagai kakak laki-laki di Jiangbei, dia tentu saja sangat berpengetahuan. David tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa berita tentang kompetisi seni bela dirinya dengan biksu gila akan tetap menyebar, dan itu akan menyebar begitu cepat. Jadi David penasaran bertanya Fentong Tong, "Bos Fen, apakah Anda juga tahu biksu gila?" "Oh, aku tidak menyangka biksu gila itu begitu terkenal." David cukup terkejut, tapi dia tidak menyangka biksu gila itu begitu terkenal. Fentong berkata dengan canggung lagi, "Hanya saja saya mengenali biksu gila itu, tetapi dia tidak mengenali saya, karena di mata orang-orang seperti biksu gila itu, orang seperti saya tidak dapat memasuki arus." "Bukankah begitu? Kamu masih belum berada di arus utama." David semakin terkejut. "Tuan Fred, saya mengatakan yang sebenarnya." Fentong buru-buru menjelaskan, beberapa ahli di dunia seni bela diri memandang rendah orang-orang seperti kita, karena di mata mereka, hanya mereka dengan kekuatan tertinggi yang layak dihormati. Dan sekte seni bela diri latar belakang dan kekuatan sekte jauh lebih kuat daripada kita. David melihat bahkan Fentong mengatakan ini, dan sepertinya dia benar-benar bersungguh-sungguh. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa kekuatan mereka sekte seni bela diri, bahkan Fentong merasa malu pada dirinya sendiri. Sepertinya dia benar-benar luar biasa. "Tuan Fred mampu melawan biksu gila. Kamu benar-benar pahlawan muda." Fentong memuji David lagi, matanya dipenuhi rasa hormat.
Kemudian dia bertanya dengan suara rendah, "Tuan Fred, siapa yang menang, Anda atau biksu gila?" Karena kontes antara David dan biksu gila diadakan secara pribadi, dunia luar tidak mengetahui hasilnya, jadi Fentong tanya begitu penasaran. Ini dasi." David berpikir sejenak, lalu menjawab seperti ini. Meskipun David lebih unggul dalam kontes dengan biksu gila, dia merasa bahwa pertanyaan Fentong mungkin memiliki tujuan lain, dan lebih baik baginya untuk tidak menonjolkan diri. "Oh, Tuan Fred, kamu bahkan bisa menggambar dengan biksu gila, itu sungguh menakjubkan." Mata Fentong membelalak ketika mendengar ini, dan dia kehilangan ketenangannya. Omong-omong, Fentong memang memiliki tujuan lain, jadi dia menanyakannya begitu dia melihat David, dan sekarang dia bahkan lebih terkejut setelah mendengar David mengatakannya sendiri. Itu tidak berlebihan lagi. Melihat Fentong seperti ini, David tersenyum dan berkata kepadanya, "Hehe, Bos Fen, jangan bicara tentang biksu gila itu, mari kita minum bersama." "Oh, bagus." Fentong buru-buru mengangkat gelas anggurnya, dan menyentuh David dan Amanda Fei Sui. Setelah minum segelas anggur merah, Fentong tidak dalam suasana hati yang gugup. Dia memperhatikan David dengan hati-hati, dan kemudian memuji, "Ceka, Tuan Fred sangat tampan, tapi sekarang mengenakan setelan ini, dia terlihat sangat berselera dan bahkan lebih tampan." "Kamu sangat tampan, Yushu menghadap angin. Kakak Fen telah memenangkan hadiah," kata David buru-buru dengan wajah lamanya yang memanas. "Hehe, aku mengatakan yang sebenarnya. Tuan Fred pasti tamu paling tampan di sini." Fentong memuji David lagi, lalu matanya tertuju pada Amanda Fei Sui, dan memuji, "Nona Amanda benar-benar pantas menjadi tidak. Sungguh cantik. Berdiri dengan Tuan Fred, itu adalah pasangan yang sempurna. Tuan Fen benar-benar dapat berbicara." Amanda Fei Sui tersipu ketika mendengarnya, dan kemudian dia berkata, "Tuan Fen, apa ini Jiang Bei pemimpin bisnis? Saya tidak berani disebut cantik. Si cantik yang menakjubkan seperti Nona Amanda pantas mendapatkan gelar ini." Fentong berkata lagi, "Tuan Fen, jangan menertawakanku. Jika Tuan Fu ada di sini, beraninya aku mengambil gelar ini," kata Amanda Fei Sui dengan tergesa-gesa. Fentong terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian tersenyum lagi. Sejujurnya, Miss Amanda dan Mr. Fu memiliki pesona dan temperamen yang berbeda, tetapi keduanya menakjubkan. Mr. Fen telah memenangkan hadiah. Amanda Fei Sui tersipu lagi, lalu dia dengan gugup bertanya pada Fentong, "Tuan Fen, apakah Tuan Fu ada di sini?" "Oh, dia harus segera datang," jawab Fentong. "Oh, malam ini, orang yang paling saya nantikan adalah bertemu Tuan Fu," kata Amanda Fei Sui. "Nona Amanda, jangan khawatir, Tuan Fu akan menjadi pembawa acara makan malam amal ini. Dia pasti akan muncul." Fentong juga tahu apa yang dipikirkan Amanda Fei Sui, jadi dia buru-buru mengatakan ini padanya. Amanda Fei Sui merasa sedikit terkejut, dan mau tidak mau bergumam, tanpa diduga, Bos Fu masih menjadi tuan rumah. Dia selalu sangat populer di dunia bisnis. Dia adalah tuan rumah makan malam yang paling cocok, kata Fentong. "Oh, jadi begitu." Amanda Fei Sui mengangguk, dan kemudian dia bertanya kepada Fentong Tong, "Tuan Fen, apakah Presiden Fu ada di sini?" "Oh, dia harus segera datang." Fentong menjawab seperti ini. "Siapa Tuan Fu yang kamu bicarakan?" David tidak bisa menahan diri untuk bertanya.
Karena dia mendengarkan Amanda Fei Shui dan Fentong, dan terus berkata, Bos Fu, tapi dia tidak tahu siapa itu. Bab 191. Hehe, mereka membicarakanku. Pada saat ini, di belakang David, sebuah suara wanita tiba-tiba terdengar. Nadanya agak rendah, tapi penuh dengan rasa manis yang tak terlukiskan. Suara itu sangat istimewa, jadi David tidak bisa menahan diri untuk berbalik. Lalu, David melihat seorang wanita cantik berjalan ke arahnya. Si cantik mengenakan cheongsam merah mawar dengan belahan tinggi, kerah ingot yang digulung, dan kancing berbentuk kupu-kupu, dengan elegan menghiasi payudaranya yang bengkak, yang menonjolkan sosoknya yang indah berdiri tegak dan anggun. Terutama dia yang tegak dengan bangga, pinggang ramping dan kaki ramping yang tersembunyi di cheongsam sangat menarik. Wajahnya tidak terlalu cantik, dengan tulang pipi agak tinggi, dan dua alis yang sangat bening, dan sepasang mata yang terlihat sangat lincah, dengan kelicikan yang unik. Tapi auranya sangat unik, memancarkan rasa misteri yang tak terlukiskan, dengan rambut hitam panjang yang sedikit keriting, tersebar longgar, dan aura tenang dan duniawi memancar dari tubuhnya. David tidak bisa melihatnya untuk sementara. Berapa umurmu? Selain itu, meskipun dia terlihat tersenyum, dia memancarkan aura keterasingan dan ketidakberdayaan, terutama di antara alisnya, tetapi ada aura dingin dan melankolis. Setelah wanita cheongsam mendekat, David merasakan aura yang tak terlukiskan memancar dari tubuhnya. Oh, wanita ini memiliki aura yang begitu kuat. David diam-diam terkejut saat menyadari aura uniknya. Bos Fu, kamu di sini. Amanda Fei Shui menyapa wanita di cheongsam begitu dia melihatnya, tapi dia tampak sedikit gugup. Nona Fu, kamu akhirnya datang. Fentong juga menyapanya dengan nada hormat saat melihat wanita cheongsam itu muncul. Hehe, sebenarnya aku sudah di sini sepanjang waktu. Wanita cheongsam mengatakan ini, dan kemudian dia memandang Amanda Fei Shui dan memujinya. Nona Amanda sangat cantik. Malam ini, kamu benar-benar menakjubkan. Bos Fu, kamu menyanjungku. Bagaimana mungkin aku berani mengatakan sesuatu yang membuat penonton kewalahan? Amanda Fei Shui tersipu saat mendengar ini, dan buru-buru mengatakan ini. Hehe, Nona Amanda, kamu terlalu rendah hati. Wanita cheongsam itu tersenyum, lalu matanya tertuju pada David, menatapnya dari atas ke bawah, lalu menyapanya dengan nada yang sangat alami. Halo, pria tampan. Halo. David juga dengan sopan mengangguk padanya sebagai jawaban. Bos Fu, pria tampan ini adalah David yang kusebutkan padamu, Tuan Fred. Pada saat ini, Fentong di sampingnya berinisiatif untuk memperkenalkan. Oh, kamu David. Kamu terlihat sangat muda dan menjanjikan. Wanita di cheongsam memandang David, dan mengatakan ini. Tuan Fred, ini presiden perusahaan Yalan, Fu Yinghong, Tuan Fu. Fentong mengingatkan David di sampingnya. Oh, jadi kamu Tuan Fu Yinghong dari perusahaan Yalan. Kamu sudah terkenal sejak lama. David tiba-tiba mengerti. David yang tampan, mungkin kamu pernah mendengar tentang aku juga. Fu Yinghong tersenyum dan sengaja bertanya pada David seperti ini. Bos Fu adalah ratu legendaris dunia bisnis, tentu saja aku pernah mendengarnya. David buru-buru berkata. Serius, jika Amanda Fei Shui adalah kecantikan nomor 1 di dunia bisnis Jiangbei, maka Fu Yinghong di depannya ini adalah ratu bisnis legendaris tidak hanya di Jiangbei, tetapi bahkan di seluruh dunia bisnis Cina Timur. Bahkan dapat dikatakan secara belak-belakan bahwa reputasi Fu Yinghong jauh lebih keras daripada Amanda Fei Shui.
Hehe. Judul ratu legendaris terlalu dibesar-besarkan, aku tidak menginginkannya. Fu Yinghong tersenyum, lalu dia menatap David dan berkata, aku mendengar Lao Fen berkata tentangmu, dan kamu bukan seorang orang biasa. Fu, aku sangat bangga padamu, kata David dengan rendah hati. Hehe. Kupikir kau terlihat galak pada awalnya. Aku tidak menyangka kau begitu tampan. Fu Yinghong tersenyum, lalu dia melirik Amanda Fei Sui di sebelahnya, dan berkata kepada David, David yang tampan, kamu berdiri dengan Miss Amanda, mereka pasangan yang sempurna. Amanda Fei Sui semakin tersipu ketika dia mendengar ini, dan buru-buru berkata, Bos Fu, David, dia milik perusahaan yang sama denganku. Oh, kamu sebenarnya milik perusahaan yang sama? Fu Yinghong sedikit terkejut, dan kemudian bertanya pada Amanda Fei Sui, Nona Amanda, apakah kamu dan David memiliki hubungan antara karyawan dan bos? Ya. Amanda Fei Sui tersipu, dan berkata lagi, David dan aku adalah kolega dan teman baik. Mata Fu Yinghong memancarkan ekspresi terkejut, lalu dia mengalihkan pandangannya ke arah David lagi, dan kemudian bertanya pada Amanda Fei Sui sambil tersenyum, bukankah kamu hanya teman baik, kan? Rekan plus teman baik, hubungan antara kalian cukup menarik. Fu Yinghong menatap Amanda Fei Sui dan berkata sambil tersenyum seperti ini. Wajah Amanda Fei Sui memerah, dan dia merasa sedikit bersalah dan melirik David. Faktanya, alasan mengapa Amanda Fei Sui mengatakan ini adalah karena dia berharap untuk berdiri di pihak perusahaan bersama David dan berbicara baik-baik dengan Fu Yinghong tentang kerja sama periklanan. Lagi pula, tujuan kedatangan Amanda Fei Sui ke pesta makan malam adalah untuk berbicara baik dengan Fu Yinghong, untuk mengamankan kesepakatan iklan 100 juta. Dan David juga tahu bahwa Amanda Fei Sui berkulit tipis, dan juga tahu bahwa roman kantornya sensitif, jadi dia tidak peduli tentang itu. Nona Fu, meskipun Tuan Fred bekerja di Ling Media, dengan kemampuannya, dia benar-benar dapat memulai gunung baru. Pada saat ini, Fentong di sebelahnya menyela dan berkata, alasan mengapa Tuan Fred tidak melakukannya itu sebenarnya karena Nona Amanda. Karena ini. Faktanya, Fentong berbicara atas nama Amanda Fei Sui, karena dialah yang memperkenalkan iklan 100 juta yuan kepada Amanda Fei Sui, dan dia mengambil inisiatif untuk melakukannya demi David. Karena dia tahu bahwa hubungan antara David dan Amanda Fei Sui tidak biasa. Hehe, jadi begitu. Fu Yinghong tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, lalu dia melirik David dan bertanya kepadanya, David yang tampan, apa yang kamu lakukan di Ling Media? Oh, aku yang bertanggung jawab itu adalah Departemen Kreatif, terutama bertanggung jawab atas perencanaan copywriting periklanan, desain, dan pekerjaan lain. Kata David dengan tergesa-gesa. Oh, kamu yang membuat desain iklan. Fu Yinghong memandang David, kamu bertanggung jawab atas copywriting desain iklan produk baru yang dipercayakan kepadamu oleh perusahaan Yalan. Ya. David mengkelsatukah lagi dia mengangguk, dan lalu dia bertanya kepada Fu Yinghong, Bos Fu, apakah Anda sudah membaca copywriting-nya? Yang berada di sebelahnya, mengubah ekspresinya dan buru-buru berkata, Tuan Fu, dengarkan aku, Nona Amanda, jangan gugup, aku bercanda. Fu Yinghong menyela Amanda Fei Sui, lalu berkata dengan tersenyum, wajah Lao Fen bernilai lebih dari 100 juta iklan. Kerja sama perusahaan. Terima kasih, Tuan Fu. Amanda Fei Sui berkata dengan tergesa-gesa. Nona Amanda, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya.
Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak akan membatalkannya tanpa alasan, tetapi jika salinan iklan berikutnya seburuk yang pertama kali, saya akan tetap mempertimbangkannya. Kata Fu Yinghong. Saya mengerti. Saya mengerti. Amanda Feisue mengangguk dengan wajah memerah. Lalu dia mengumpulkan pikirannya dan berkata kepada Fu Yinghong, Presiden Fu, saya sebenarnya ingin berbicara dengan Anda tentang salinan iklan produk baru perusahaan Anda. Apakah ada yang perlu dimodifikasi, dan saya berharap untuk mendengar saran Anda. Anda ingin saya memberikan saran? Fu Yinghong berpikir sejenak, menatap David dan berkata, David tampan, bukankah Anda yang bertanggung jawab copywriting iklan? Mengapa Anda tidak memberitahu saya cara mengubahnya? Aku belum menemukan cara untuk mengubahnya. Apakah kamu tidak bertanggung jawab atas desain dan perencanaan periklanan? Apakah kamu tidak memiliki rencana modifikasi lain yang disiapkan? Wajah Fu Yinghong menjadi dingin ketika mendengar ini. Lagi pula, ini melibatkan pesanan iklan besar 100 juta yuan, yang bukan jumlah kecil. Fu Yinghong mulai bekerja sama dengan Ling Media sepenuhnya karena wajah Fentong. Sebagai ratu dunia bisnis, Fu Yinghong adalah orang yang berprinsip, dan dia akan menyelamatkan muka, tetapi jika level mitra gagal memenuhi persyaratannya, maka dia akan membatalkan kerjasama. Aku cukup sibuk akhir-akhir ini. Aku belum menemukan cara untuk memodifikasinya. David tersipu, dan berkata dengan sangat memalukan. Lalu apa yang kamu sibuk? Wajah Fu Yinghong menjadi lebih dingin. Ini. David kehilangan kata-kata untuk sesaat. Dia telah menemukan terlalu banyak hal baru-baru ini, dan dia tidak fokus pada pekerjaan sama sekali. Ketika Fu Yinghong menanyainya seperti ini, dia terdiam. Melihat David seperti ini, Amanda Feisue menjadi cemas. Dia tidak menyangka Fu Yinghong begitu ketat, jadi dia buru-buru mengedipkan mata pada Fentong yang ada di sebelahnya, berharap dia bisa membantu mengucapkan beberapa patah kata. Melihat ini, Fentong berubah pikiran dan berkata kepada Fu Yinghong, Bos Fu, saya tahu apa yang sedang disibukkan oleh Tuan Fred baru-baru ini. Oh, benarkah? Lalu dia sibuk apa? Mendengar apa yang dikatakan Fentong, Fu Yinghong segera bertanya. Bos Fu, Tuan Fred, dia baru saja berdasi dengan biksu gila itu. Fentong berkata tiba-tiba. Oh, apakah ini benar? Mendengar berita itu, ekspresi tenang Fu Yinghong langsung menjadi terkejut. Tuan Fred mengatakannya sendiri, itu pasti benar. Fentong berkata kepada Fu Yinghong. Karena dia sangat terkesan dengan keterampilan David, dan juga tahu bahwa David akan berbohong untuk membodohinya. David yang tampan, kamu bahkan bisa menggambar dengan biksu gila. Ini terlalu menakjubkan. Melihat Fentong mengatakan ini, Fu Yinghong tahu itu benar, dan segera dia mengagumi David. David tidak menyangka minat Fu Yinghong akan dibangkitkan oleh kompetisi seni bela diri dengan biksu gila, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos Fu, apakah Anda juga tertarik pada orang-orang di dunia seni bela diri? Keluarga seni bela diri, tetapi karena kondisi fisik saya tidak dapat berlatih seni bela diri, jadi saya beralih ke bisnis. Fu Yinghong menjelaskan dengan cara ini, dan kemudian berkata, nama biksu gila ini terlalu terkenal di dunia. Dunia seni bela diri, kamu bisa menggambar dengannya, sungguh menakjubkan. Bab 192. Tuan Fu sudah selesai dengan penghargaannya. Wajah tua David menjadi panas, dan dia menjawab dengan rendah hati.
Kemudian David tiba-tiba berpikir bahwa masalah salinan iklan belum terselesaikan, jadi dia bertanya kepada Fu Yinghong dengan hati-hati, "Tuan, tidak bisakah Anda memberi kami beberapa saran?" "Oh, saya tidak akan menyebutkan sarannya. Saya akan menyerahkannya padamu," Fu Yinghong berkata kepada David. Tuan Fu, bukankah itu bagus?" David tertegun. Mengapa Fu Yinghong tiba-tiba mengubah arah angin? Apa yang salah dengan ini? Fu Yinghong berkata kepada David, "Jangan khawatir. Selama itu dirancang olehmu, aku akan menerimanya." "Tuan Fu, apakah kamu bercanda?" David tidak menyangka, sikap Fu Yinghong akan sangat berubah sehingga dia sedikit linglung. "Aku tidak bercanda. Serius, aku merasa sangat rendah diri jika ada orang sepertimu yang membantuku merancang iklan," kata Fu Yinghong. "Tapi Tuan Fu..." David masih tidak percaya. Oke. Masalah periklanan diselesaikan seperti ini." Tapi Fu Yinghong melambaikan tangannya dan menyela kata-kata David. David dan Amanda Fei Sui tidak bisa membantu tetapi saling memandang dengan tak percaya. Karena tadi Fu Yinghong berwajah dingin karena desain iklannya, tapi sekarang dia menerima David hampir tanpa syarat. Di sisi lain, Fen Tong, yang berada di sebelahnya, diam-diam tersenyum penuh arti, karena dia tahu mengapa Fu Yinghong melakukan ini. Pada saat ini, Fu Yinghong berkata kepada David lagi, "Juga, David yang tampan, jangan panggil aku Tuan Fu di masa depan," kedengarannya canggung. Lalu aku harus memanggilmu apa?" David bertanya kaget, buru-buru bertanya seperti ini. "Hehe, aku seharusnya lebih tua darimu, jadi mulai sekarang kamu bisa memanggilku Kakak Hong." Fu Yinghong tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya ke David. "Aku selalu ingin punya adik laki-laki, David yang tampan. Kamu tidak akan menolakku kan?" David tidak menyangka bahwa Fu Yinghong tiba-tiba mengubah sikapnya, dan berinisiatif untuk menunjukkan kebaikannya pada dirinya sendiri, dan bahkan memanggil kakak dan adiknya. Meskipun David tidak mengerti mengapa Fu Yinghong melakukan ini, karena Fu Yinghong menawarkan untuk menawarkan tangannya, dia terlalu malu untuk menolak. Jadi David juga mengulurkan tangannya dan memegang Fu Yinghong bersama, "Saudari Hong, tolong jaga aku di masa depan. Hehe, kita akan menjadi saudara mulai sekarang, kita harus saling menjaga." Fu Yinghong tertawa senang, lalu berkata begitu. Oke. David memegang tangan Fu Yinghong, yang terasa sangat lembut dan nyaman saat disentuh, dengan sedikit kehangatan. Namun, di detik berikutnya, David tiba-tiba merasakan aura aneh yang terpancar dari telapak tangan Fu Yinghong. Napas seperti ini sangat aneh dan sangat lemah, jika bukan karena berjabat tangan dengan Fu Yinghong, David tidak akan menyadarinya sama sekali. Selain itu, David juga merasa bahwa aura aneh ini sepertinya bersembunyi secara sadar, tetapi ketika dia ingin memeriksanya, tiba-tiba menghilang. Ini adalah pertama kalinya bagi David untuk menghadapi fenomena khusus ini. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Segera, dia memusatkan energinya, mengangkat 5 putaran mata aslinya, dan memfokuskan matanya pada wajah Fu Yinghong. Di bawah pengawasan ketat, David diam-diam terkejut, karena dia menemukan bahwa ulat sutra berbaring di bawah kelopak mata Fu Yinghong benar-benar dipenuhi dengan jejak samar udara hitam yang aneh, dan menyebar ke arah pipi dan dahi pergi, dan di antara alisnya yang halus, itu mengembun menjadi aura hitam dan abu-abu stagnan. Aura hitam dan abu-abu aneh ini menjulang di antara alis Fu Yinghong, sangat aneh. Jika David tidak menggunakan mata asli Wulun untuk mengamati,
akan sangat sulit untuk menemukannya. David hanya merasakan kilatan di kepalanya, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, jadi dia menatap lurus ke wajah Fu Yinghong dengan linglung, dan pada saat yang sama dia memegang tangan Fu Yinghong, dan tidak dapat membantu menambah kekuatan. Saudaraku, kamu melihat adikku seperti ini, apakah kamu ingin aku merawatmu secara khusus? Fu Yinghong terkejut ketika dia melihat David menatapnya, dan kekuatan di tangan David tiba-tiba meningkat. Segera, wajahnya sedikit memerah, tapi dia tetap membiarkan David memegang tangannya, dan berkata padanya dengan senyum tenang. Saudari Hong, aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. David mengatakan ini pada Fu Yinghong. Oh, apa yang kamu bicarakan? Fu Yinghong terkejut, dan kemudian bertanya pada David sambil tersenyum, mungkinkah itu bisikan? Ya. David benar-benar mengangguk. Oh, kamu benar-benar ingin berbisik kepada adikku? Apakah kamu tidak takut Miss Amanda akan cemburu? Fu Yinghong tertegun lagi, lalu berkata, Saudari Hong, sebenarnya yang ingin kuberitahukan padamu adalah bisnis. David takut Fu Yinghong dan Amanda Fei Shui akan salah paham, jadi dia buru-buru mengatakan ini lagi. Amanda akan selalu mengerti aku. Melihat ini, Amanda Fei Shui tahu bahwa David tidak akan mengatakan ini tanpa alasan, jadi dia juga mengatakan hal yang sama. Tuan Fu, karena David mengatakan itu, pasti ada alasannya. Saya pikir Anda harus mendengarkan dia. Baik. Bahkan Miss Amanda mengatakan itu, maka aku lebih suka menghormati daripada patuh. Melihat Amanda Fei Shui mengatakan itu, Fu Yinghong hanya menerimanya, tetapi dia juga sangat penasaran di dalam hatinya, apa sebenarnya yang dilakukan David. Pikirkan apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Saudari Hong, mari kita bicara di sana. David menunjuk ke sebuah sofa tidak jauh dari situ, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Oke. Fu Yinghong mengangguk, dan berjalan bersama David. Meskipun Fentong dan Amanda Fei Shui sangat penasaran, mereka tidak mengikutinya. Setelah duduk di sofa, Fu Yinghong langsung bertanya kepada David, Kakak, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Hong, aku sakit. David tiba-tiba merendahkan suaranya dan mengatakan ini pada Fu Yinghong. Oh, bagaimana kamu tahu aku sakit? Wajah Fu Yinghong berubah ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak terkejut, tetapi bertanya pada David Dao dengan cara ini. Saya telah belajar kedokteran. Saya tahu. Jelas David. Bisakah kamu benar-benar tahu ada apa denganku? Fu Yinghong terkejut. David menatap wajah Fu Yinghong dengan mata berapi-api, dan berkata kepadanya, pertama-tama, dari sudut pandang pengobatan Tiongkok, Nona Hong, kulitmu tidak bagus, tetapi matamu kusam dan pipimu merah. Jika aku tebak dengan benar, Hong adik saya biasanya mengalami menstruasi normal. Tetapi dia diserang oleh Qi jahat lebih dari sebulan yang lalu, yang menyebabkan yin dan yang Qi di tubuhnya tidak seimbang, dan peristiwa menstruasinya menjadi tidak teratur, dan dia sering merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Sederhananya, itu adalah Qi 2 kehilangan darah menyebabkan defisiensi yin. Mendengar apa yang dikatakan David, Fu Yinghong menjadi lebih penasaran, dan dia buru-buru bertanya pada David, apakah ada hal lain selain ini? David memandang Fu Yinghong dan bertanya padanya, Saudari Hong, dalam sebulan terakhir, apakah kamu sering menderita insomnia? Oh, bagaimana kamu tahu? Fu Yinghong terkejut. Aku bisa melihatnya. David terus berkata kepada Fu Yinghong,
alasan insomnia saudari Hong seharusnya karena dia terus mengalami mimpi aneh. Oh, kamu tahu aku mengalami mimpi aneh? Fu Yinghong bahkan lebih terkejut. David memandang Fu Yinghong dan melanjutkan, saudari Hong mengalami mimpi aneh yang berulang, dan ketika dia bangun, dia merasa lesu, tubuhnya gatal, dan bahkan beberapa sekresi aneh muncul. Ketika Fu Yinghong mendengar ini, sebuah sedikit rasa malu dan malu tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik dan lembut, dan bahkan telinganya memerah. Kakak Hong, apakah aku benar? David bertanya pada Fu Yinghong seperti ini. Apa yang kamu katakan pada dasarnya benar. Fu Yinghong berbisik karena malu, dan kemudian wajahnya memerah. Faktanya seperti yang dikatakan David, menstruasi Fu Yinghong normal dan tepat waktu dalam sebulan terakhir, tiba-tiba menjadi tidak teratur, dan mengalami dysmenorrhea, menggigil di seluruh tubuh, dan mengalami mimpi aneh selama sebulan berturut-turut, dengan gatal di tubuh bagian bawah, dan bahkan beberapa sekresi aneh, DLL. Semua hal ini benar-benar membuat kewalahan. David benar. Rahasia yang tak terkatakan ini sedikit mengganggu Fu Yinghong. Dia bahkan diam-diam pergi ke beberapa rumah sakit besar di luar untuk melihat-lihat. Tekanan kerja yang berlebihan menyebabkan kondisi fisik dan mental yang buruk. Selama Anda lebih banyak istirahat dan menyesuaikan suasana hati, Anda dapat pulih. Faktanya, Fu Yinghong juga mengikuti saran dokter untuk jangka waktu tertentu, tidak hanya dia tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, tetapi menjadi lebih serius, terutama mimpi aneh yang berulang terus-menerus, yang membuatnya tak terkatakan jika terus seperti ini, dia merasa bahwa dia akan mengalami gangguan saraf. Saudari Hong, ini bukan penyakit biasa. Dan ini melibatkan privasimu, jadi aku akan memberitahumu di sini sendirian. Kata David kepada Fu Yinghong. Oh Nona Hong, Anda pasti telah diserang oleh semacam energi yin dan jahat, yang menyebabkan defisiensi Qi dan darah, defisiensi yin, dan mimpi aneh yang terus-menerus. Kata David kepada Fu Yinghong. Udara jahat? Apa ini? Fu Yinghong tertegun. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi benda ini harus berada di kediaman Sister Hong, atau tempat di mana kamu sering bergaul siang dan malam, sehingga akan berdampak besar padamu. Kata David kepada Fu Yinghong. Oh. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Hati Fu Yinghong tenggelam, dan dia buru-buru bertanya pada David seperti ini. Pertama-tama kita harus menemukan akar dari roh jahat ini dan menyingkirkannya sebelum kita dapat menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, kata David. Saudaraku, kamu seharusnya punya solusi untuk masalah ini, kan? Fu Yinghong buru-buru bertanya pada David seperti ini. Ada solusinya, tapi aku harus pergi ke kediaman Sister Hong terlebih dahulu dan menemukan hal itu sebelum aku tahu bagaimana menyelesaikannya. Kata David kepada Fu Yinghong. Oh, kalau begitu aku akan menyusahkanmu, kakak. Fu Yinghong buru-buru mengangguk, dan kemudian bertanya kepadanya, kapan kamu bebas, kakak? Besok. David berkata kepada Fu Yinghong, semakin cepat masalah ini diselesaikan, semakin baik, jika tidak maka akan merepotkan. Oke. Mari kita lakukan besok. Fu Yinghong segera setuju, dan kemudian dia berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada David, David, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Sejujurnya, aku telah disiksa oleh mimpi aneh ini selama lebih dari sebulan. Aku akan menjadi gila. David berkata kepada Fu Yinghong, jangan khawatir, karena kau adalah adikku, tentu saja aku akan membantumu.
Kakakku benar-benar menghasilkan uang. Fu Yinghong sedikit terharu katanya. Saudari Hong, kamu tidak perlu terlalu sopan, kata David kepada Fu Yinghong. Saat keduanya mengobrol, tiba-tiba ada gelombang di aula.